fitrobel wali kita kuning tapi lagi dari kuningnya. Nah kita baca bareng-bareng pendulum pondok betul. Hanya saja memang saya ringkaskan. Setelah saya yang lalu kita baca yang hadis yang pertama. Ini adalah dalam kitab Rekop. Mari saya sampaikan Rekop itu artinya lembut atau kasih sayang. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini menyasar pada bagaimana bisa melembutkan hati atau menimbulkan kasih sayang dalam hati, rasa kasih sayang. Kalau bicara lebih lanjut, maka isinya adalah bagaimana kita bisa menempatkan jadi bagaimana hadis ini mengarahkan agar kita bisa menjadi manusia yang berlembut hati, agar kasih sayang adalah kita dengan cara menyadarkan kita kepada siapa kita, di mana kita, dan bagaimana kita mensikapi tempat yang kita berada saat ini, yaitu dunia. Kalau kita perhatikan kekasaran yang terjadi di antara manusia itu berpangkal dari dunia. Jadi kekasaran, sikap-sikap kekasaran di antara sesama manusia itu ditimbulkan oleh sikapnya kepada dunia, sikap rakus, sikap tamak, sikap ingin menguasai. Inilah sikap-sikap yang kemudian menimbulkan kekasaran di antara sesama manusia. Ketika ingin menguasai sesuai, ketika ingin rakusnya muncul, tamaknya muncul, maka kekasaran yang timbul, baik antar perorangan maupun antar kelompok. Antar bangsa berperang itu biasanya seperti Soviet dengan Ukraina itu kalau kita baca apa sebabnya, karena ada satu daerah yang diperebutkan. Ya, ada satu daerah, satu wilayah yang sama-sama mengagal itu diperebutkan. Israel sama Palestina juga berebut wilayah. Nah, maka marilah kita baca di sini. Hadis pertama yang kita baca kemarin adalah disebutkan nikmatani mamdunun bima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan mamdunun tertipu fihi dalam dua kenikmatan tadi itu. Siapa? Kebanyakan dari manusia. Kenikmatan apa itu? Yaitu as-sihah wal faragh. Sedikit pengulangan kemarin. Jadi sehat dan kelonggaran yang kita punya itu adalah merupakan kenikmatan. Tetapi dalam dua kenikmatan ini banyak daripada manusia yang tertipu. Maksudnya tertipu apa? Yaitu tidak pandai memanfaatkan kedua kenikmatan ini untuk berbuat kebajikan, untuk ibadah, atau untuk berbuat kebajikan kepada sesama. Ada yang sehat tetapi tidak memanfaatkan sehatnya itu untuk ibadah, tidak memanfaatkan sehatnya untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Enaknya sehat malah ikut kerengan, bubaran dan sebagainya. Tadi
tega untuk melakukan hal-hal yang itu tidak bermanfaat dan sebagainya. Jadi orang ini lalai di dalam memanfaatkan kesehatan itu, tertipu. Begitu juga kelonggaran. Kelonggaran ini tidak hanya menyangkut waktu, tetapi juga menyangkut kelonggaran yang Allah berikan pada kita pada aspek-aspek yang lain. Apa misalnya kelonggaran harta. Kemarin apa saya tidak tanya ya? Yang disebut kaya itu apa? Kaya itu apa? Nah, kalau kita melihat pada Al-Quran, kata ghaniyun itu kaya. Tapi kadang ghaniyun itu artinya tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan bagaimana? Yaitu ketika kita tidak membutuhkan di luar yang kita butuhkan. Tapi banyak manusia begitu. Dia selalu membutuhkan, sekalipun yang dibutuhkan itu sudah melampaui dari batas kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, kalau ghaniyun itu seberapapun dia punya, sepanjang itu sudah mencukupi kebutuhannya, itu sudah kaya. Tidak lagi butuh di luar yang dibutuhkan. Kalau kita pikir baik, kalau kita pikir tentunya misalkan, kemarin misalkan dengan beras, satu orang dalam satu bulan butuh beras berapa kilo, sudah kita punya sekian kilo yang kita siapkan, dan maka dalam bulan itu kita sesungguhnya tidak butuh yang kita butuhkan. Tapi kemudian ada yang menumpuk beras lebih dari yang dibutuhkan. Itu kalau beras. Lagi panjenengan misalnya ini gune video Hakim X yang tertangkap itu di dalam rumahnya ada uang 1 triliun. Itu sesungguhnya yang dibutuhkan dia itu berapa? Yang dibutuhkan itu sesungguhnya berapa? 1 triliun itu berarti kalau dia itu 1 bulan itu hasilnya satu hari itu 2 juta berapa itu penghasilan. Kalau 1 hari 2 juta itu sing dimaknani mikir kok. Artinya melampaui dari yang dibutuhkan. Sampai seperti itunya karena pengaruh dunia, maka keratusan itu timbul sehingga menimbulkan perasaan miskin karena masih membutuhkan. Nah, ghaniyun itu tidak seperti itu. Nah, maka kelebihan dari yang kita butuhkan ini adalah kelonggaran. Tetapi seringkali manusia lupa menggunakan kelonggaran yang Allah berikan pada kita, yang mestinya bisa dipakai untuk sedekah, bisa infak, bisa untuk menolong sesama yang miskin, tetapi ini tidak dipakai untuk itu. Nah, orang itu berarti tertipu oleh dunia. Tidak timbul rasa kasih sayang, tidak timbul. Tidak ada perhatian kepada sama sekalipun sesungguhnya dia itu punya kelonggaran untuk bisa membantu. Nah, tertipu orang itu. Nah, orang itu seperti inilah maka di sini mengatakan dalam kedua nikmat yang terima itu kebanyakan daripada manusia tertipu. Nah, bentuk ketertipuannya itu ialah ketika ia tidak pandai mensyukuri kedua nikmat yang Allah berikan itu. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan menepati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan berbuat kebajikan dengan kelonggaran yang diberikan kepada sesama manusia. Kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pengalaman pribadi kita masing-masing. Mana yang panjenengan rasakan lebih membahagiakan dalam diri kita antara marekne awake dhewe dan mareki orang lain? Mana yang? Mareki orang lain. Nah, ketika kita mampu melihat orang lain kenyang dari hasil bantuan kita, itu akan terasa lebih membahagiakan daripada kita hanya mengenyangkan diri sendiri. Tetapi tertipu ketika manusia.
jatuh terkungkung di dalam kepelitannya. Nah, jadi kerakusan kepada benda ini begitu kuat, maka ini menuntut kita untuk menyadari bagaimana kita harus bersikap di dalam kehidupan dunia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mensyukuri nikmat itu dengan cara memanfaatkan kedua nikmat yang Allah berikan pada kita ini menurut yang semestinya, yaitu untuk ibadah dan yaitu untuk berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Panjenengan yang punya Kristus ini nanti tidak mirip. Ada seorang bisnismen itu kalau dia berbisnis dalam hitungan satu hari mungkin bisa memperoleh laba sekian banyak juta itu dalam satu hari. Dari sisi finansial yang dia punya, dari sisi kesehatan yang dia punya, dia mestinya mampu untuk menempuh ibadah haji. Berarti harus menghilangkan waktu selama 40 hari waktu itu. Tapi dia menghitung-hitung 40 dino ini tak tinggal, aku berarti kelangan berarti sampai 100 juta. Lalu apa yang dilakukan? Saya daripada harus pergi dengan meninggalkan kesempatan untuk memperoleh laba sekian ratus juta, lebih baik saya membadalkan haji saya hanya dengan membiayai satu orang. Nah, jadi ini kalau kita begini, berarti saya yang ngebuat ini bodoh atau ngebuat ibadah. Kan yang lebih memberatkan dunia akhirnya daripada ibadah. Padahal sehat dia punya, biaya pun dia punya. Tapi ada yang seperti itu, karena hanya berpikir memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya, dia rela membadalkan. Karena itu secara syar'i tidak boleh. Ibadahkan itu tidak boleh ketika dia dalam keadaan sehat, mampu untuk melaksanakan sendiri, jalannya aman, segala sesuatu yang memungkinkan, tidak boleh. Tapi itulah yang terjadi. Jadi Allah mengatakan itu banyak orang yang tertipu. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu bab tentang sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kun fi dunia ka'annaka gharib al-adil sabil. Jadilah kalian di dunia ini seakan-akan kami itu orang asing di dunia ini, dan seakan-akan kami itu orang yang sedang melintasi jalan, yang sedang menggarap sebagai penggara, bukan sebagai penduduk asli. Jadi yang di sini menyiratkan kepada kita bahwa kita di dunia ini bukan sebagai penduduk asli dunia, tapi kita di dunia ini hanya sebagai penggara atau sebagai orang asing. Nah, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Lalu dilanjutkan oleh Ibnu Umar, tidak amsaita walatan tadi sebab. Kalau kamu berada pada sore hari, jangan kau tunggu waktu esok hari. Wa idza asbahta walatan tadi al-asar. Kalau engkau ada pada pagi hari, jangan kau tunggu hingga waktu sore hari. Artinya apa? Jangan menunda-nunda. Ketika kita bisa berbuat kebajikan saat ini, kita lakukan saat ini. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada pagi hari, jangan kau tunggu sore hari. Kalau ada sore hari, jangan kau tunggu sampai esok hari. Wa khudh min sihatika limaradika. Dan ambillah waktu sehatmu itu persiapan untuk waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan waktu ketika hidupmu itu gunakanlah untuk mempersiapkan waktu matimu. Jadi ininya jangan ditunda. Ketika kita bisa melakukan satu kebajikan saat ini, ya saat ini kita lakukan.
jangan ditunda. Kalau dalam infak itu ada perkataan gini yang dulu perhatikan aja juga ya. Ada seseorang keliling membawa hartanya, dia orang mampu, ingin sebetulnya mengeluarkan infak, ingin mengeluarkan sedekah, berkeliling kota, tetapi sedekah yang dia bawa tawar-tawarkan ketika itu tidak ada orang yang mau menerima sedekahnya. Selalu orang yang diberi itu menjawab, andaikan kamu datang kemari membawa sedekahmu, niscaya sedekahmu saya terima. Tetapi hari ini tidak lagi saya mau. Ini adalah gambaran dari seseorang yang menunda sebuah kebajikan yang mestinya dia bisa lakukan kemarin, tetapi ditunda pada hari hingga pada hari ketika orang tidak lagi butuh sedekahnya. Nah, maka karena kita menunda sebuah kebajikan hingga kebajikan kita nanti menjadi tidak ada orang yang butuh. Kita mampu hari ini ada orang yang butuh kebajikan kita pada hari ini, yang kita hari ini lakukan. Jangan ditunda. Nah, kembali pada hadis, penjelasan secara garis besar tentang hadis pun dunia karena kamu atau ambil tadi. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing atau kamu sebagai orang yang sedang melintasi jalan, yaitu sebagai pengendara. Pada hadis ini yang hadisnya tidak hadisnya. Kun fid dunya ka'annaka ghalibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu itu orang asing, gharib, aw abiru sabil, atau orang yang sedang melintasi jalan. Ada diartikan pengendara. Dua-duanya sama, melintas jalan dan pengendara itu artinya bukan penduduk asing. Nah, penjelasan dalam ringkasan penjelasannya kita dapat baca seperti ini. Subbiha an-nasik. An-nasik itu artinya sama dengan abdun, yaitu seorang hamba. Kita ini adalah an-nasik, yaitu seorang hamba. Subbiha an-nasik dalam hadis itu, an-nasik atau hamba disamakan, dimisalkan bil gharib sebagai orang asing. Alladzi laisa lahu maskanun, alladzi laisa lahu, yaitu yang dia tidak mempunyai maskanun, yakni tempat untuk dia berlindung. Nah, jadi kita di dunia ini disamakan dengan orang asing, sekali lagi bukan sebagai penduduk asli dunia. Nah, dunia ini sebagai orang asing kita tidak punya rumah, ibaratnya yaitu tempat kita berlindung. Wala maskanun yaskunu, dan tidak pula kita punya tempat untuk kita tinggal di tempat rumah itu. Nah, itu perubahan yang diberikan Rasulullah kepada kita. Jadi kalau itu salah kalau kemudian kita beranggapan dunia ini ya panggonan awake dhewe iki. Dunia ini ya tempat sejatinya untuk kita. Jadi seakan-akan menganggap bahwa kita di dunia ini sebagai penduduk dunia, padahal kita itu sebetulnya kata Nabi, kita itu bukan penduduk dunia, kita itu penduduk satu tempat di masa depan. Bukan dunia ini sebagai tempat yang sesungguhnya bagi kita. Kita sedang dalam proses menuju ke tempat yang sesungguhnya bagi kita, yaitu apa? Akhirat. Lagi kembali pada hadis yang pertama, tetapi kan kebanyakan manusia bertipu, seakan-akan kita jadi dunia ini tempat kita, karena itu kita mati-matian meraih dunia. Tertipu lagi kita di situ. Atau subbiha bi amil sabil, atau kita itu sebagai hamba ketika hidup di dunia ini
disamakan, dimisahkan dengan abid sabil, orang yang sedang mengembara, sedang melintasi satu tempat jalan. Al-qasid ibadah sasik, yang sesungguhnya dalam perjalanan itu dia bertujuan ke satu tempat yang jauh. La yuqimu lahbatan wa la yaskunu lamhatan, sama sekali dia itu tidak di tempat itu tidaklah tinggal kecuali hanya sejenak, hanya sebentar. Kalau kita yang tengok dalam Al-Quran itu 1000 tahun menurut ukuran kita itu, kalau dalam pandangan Allah itu berapa? 1000 tahun menurut ukuran kita itu dalam pandangan Allah nggak ada satu hari. Jadi 1000 tahun yang menurut kita sudah lama, itu sampai berapa keturunan? Itu dalam pandangan Allah itu itu hanya tidak lebih dari satu hari, hanya sekejap kan? Hanya sekejap sekali. Nah, Rasulullah mengatakan kita itu dunianya hanya sejenak, walaupun namanya kayak tahun, 1000 tahun, atau mungkin sampai 100 tahun, tapi itu dalam hitungan Allah itu hanya dalam hal itu padanya pirang detik. Jadi tidak lama. Kita itu ibaratnya hanya sedang melintasi satu wilayah. Nah, tetapi banyak kemudian yang menganggap dunia ini harus urip bagi kaya ada urip tidak tempat tidak ada kehidupan iki. Padahal sesungguhnya kita itu sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang jauh, yaitu tempat sejatinya untuk kita, yaitu akhirat. Nah, la yuqimu lahbatan wa la yaskunu lamhatan, tidaklah seorang pengembara itu kecuali hanya tinggal di satu tempat itu lahbatan, sebentar. Wa la yaskunu lamhatan, dan tidak pula yang tinggal lamhatan, hanya sekejap mata saja, tidak lama itu. Kemudian dalam hadis juga disebutkan waktu min sehatika lima rotika, ambillah waktu sehatmu untuk menghadapi waktu sakitmu. Jadi ketika kita masih sehat, gunakan. Kamu ngerti bagi lorong. Tapi kalau kemudian waktu sehat tidak kita gunakan sebaik-baiknya, waktu sakit apalagi tidak akan bisa melakukan. Jadi ayo kita gunakan mumpung kita sehat untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah, kebaikan dan sebagainya. Nanti kalau sakit, jangan-jangan malah menjadi menyesal. Nyapa orang yang waktu sehat, orang ini barangnya sakit, setelah itu apa-apa. Kita ini banyak orang ketika sehat dalam keadaan berkeluaran dari sisi harta kaya, tapi ketika itu dia lalai. Tapi kemudian ketika dia jatuh sakit, yang ketika sehatnya itu masih pelit, tidak sehat, ning tiba-tiba barang wis lara kok mati lumpuh. Ada ndak itu? Nalika sehat, sudah kilera. Ning barang wis lara, malih lumat. Tapi wis rane wong butuh. Nalika lemah wis rane wong sing butuh. Nah, ada ndak itu ada ya? Dia tertidur. Ketika sehat tidak memanfaatkan akhirnya, dan kata lembaga dia tidak memanfaatkan kelonggaran badannya. Dalam hadis lain disebutkan begini ya, Ibu, mengeluarkan infak yang utama itu ialah ketika kita diikuti oleh kebasilan,
kecintaan yang sangat kepada harta dan kita dalam keadaan sehat. Jadi berbalik dulu. Ya kita sehat, ya kita longgar dari sisi harta. Ini pergi. Saat itulah saat yang paling utama kalau kita mau berinfak. Yaitu ketika sehat dan ketika kita mempunyai rasa cinta yang bukan main terhadap harta. Pelit. Nah, melawan pelit itu orang gampang. Melawan pelit. Nah, jadi, tapi itu kata hadis, kata Nabi, seperti justru mengeluarkan infak yang utama itu atau sedekah yang utama itu ketika kita sehat dan ketika kita diliputi oleh rasa pelit, oleh sifat pelit, kafir. Nah, put min sihatika limatika. Jadi mampang masih sehat, ayolah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan daripada kebaikan sebelum datang sakit. Nah, tidak pun tak sahihan pasir saya pasti. Wajib alaihi biqadri watika madamat bika kuat. Kalau kita lihat saja ini, tidak pun tak sahihan kalau kamu dalam keadaan sehat, pasir saya pasti, maka berjalanlah kamu dengan perjalanan menuju ke tujuan. Apa tujuannya itu? Akhirat. Ketika kamu dalam keadaan sehat, berjalanlah menuju ke tujuan, yaitu akhirat. Apa artinya itu? Yaitu dengan melakukan kebajikan. Sebab dengan itulah kita akan nyampe kepada akhirat, yaitu surga. Surga kali neraka larang di mana? Ini. Larang neraka jadi rupiahnya. Rupiahnya larang neraka. Surga itu dihitung rupiahnya murah. Tengah nyalek lakoni. Murah tengah nyali yo surga ni. Paitan ini ibadah paitan. Ibadah buat kebajikan. Nah, ketika kamu sehat maka berjalanlah dengan perjalanan yang lurus menuju tujuan. Wajib alaihi biqadri quwatika. Dan gunakanlah kekuatanmu kuatika. Madun tapi kuat sepanjang pada dirimu ada kekuatan. Jadi ketika kuat ya gunakan segera. Ojo ditunggu sampai enggak kuat. Sikapnya jangan menunda. Nah, maka babidalika dalam hadis-hadis itu isyaratun terdapat isyarat. Artinya secara implisit dari sini menunjukkan ila kita disuruh di dunia untuk berzuhud di dunia. Apa zuhud itu? Zuhud itu menganggap secukupnya dari apa yang kita butuhkan di dunia. Tidak usah berlebihan. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, bukan. Kayak toko itu bukan zuhud itu, toko tinggalin dunia itu malah tidak benar. Zuhud itu tetap mendunia, tetapi tidak berlebihan. Itu zuhud. Jadi atas kemampuan. Nah, jadi hadis ini mengarahkan kepada kita secara implisit mengarahkan kepada kita untuk berzuhud dunia ini, yaitu bersikap qanaah, bersikap senantiasa merasa cukup dengan apa yang sudah kita punya, yang sudah kita rasa cukup, tidak usah mengambil berlebihan. Wa hatta 'alal qara'ah di dunia, dan menganjurkan kepada kita untuk al-qara'ah di dunia, untuk apa namanya? Ya sama saja dengan zuhud, kosong dari dunia, artinya tidak terlalu kakus kepada dunia. Wazuhdi biha wa ihtiqar laha wa qana'ah biha. Jadi dunia ini jangan terlalu amat dimuliakan. Kita butuh dunia, tetapi kita butuhkan hanya untuk kepentingan bisa ibadah dengan dunia ini.
Wa qana'a biha, dan merasa puas dengan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Nah, dari sini jangan apa ya. Jadi hadis ini mengarahkan pada kita untuk kelembutan hati kita, untuk menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita, yaitu dengan cara zuhud di dunia, tidak ragus, tidak lama, orang efek, pengen dunia dari itu berdiwet pakai, nggak seperti itu. Oke, coba perhatikan, hanya perhatikan. Jadi kejahatan di dunia, kekasaran di dunia itu kebanyakan karena berebut dunia. Saya ke YouTube ini kalau aku mau dulu itu, alam kita terjadi di Gresik itu, Karok, misalnya hari itu aku Karok itu di Gresik, hanya berebut lahan parkir, terjadi Karok. Dan apa yang jadi lahan parkir itu? Itu kan dunia bagi mereka. Hanya berebut lahan parkir, itu terjadi Karok. Ya Allah, ya Allah, tapi kok hanya lahan parkir kayak Karok-karokan gitu ya. Nah, jadi hanya karena dunia kita menjadi kasar satu sama lain, kita saling berebut, ingin saling berbaik, menguasai karena dunia. Nah, karena itu hadis ini mengarahkan kepada kita untuk zuhud. Jadi dunia ini secukupnya, tidak usah berlebihan melampaui dari batas yang kita butuhkan. Fakama la yahtaju musafir ila aktar mimma yuballighu ila ghayati sabaihi. Fakama, maka sebagaimana layak tadi musafir, yang namanya musafir, orang yang dalam perjalanan, layak tadi tidak membutuhkan ila aktar, kepada yang lebih banyak, mimma yuballighu, dari yang dibutuhkan, yang dapat menyampaikannya, ila ghayati sabaihi, kepada tujuan daripada perjalanannya. Jadi sebagaimana orang musafir yang dalam perjalanannya menuju tujuan tidak membutuhkan lebih dari yang bisa mengantarkannya kepada tujuan. Maka dari kala yahtajul mukmin, maka seperti pula seorang mukmin tidaklah membutuhkan di dunia ini aktar mimma yuballighu al-maqal, lebih dari yang dapat mengantarkannya kepada tempatnya yang sejati, yaitu surga. Dapat jenengan yang selaku musafir dibuat-buati kalau beban yang banyak, kira-kira sampai tempat atau tidak? Nyampe tempat tidak ya? Wah, pesa rumah dibawa kabeh. Kira koper diangkut. Itu kira-kira akan menyampaikan kita ke tempat tujuan enggak kalau seorang musafir? Tidak akan nyampe, dia malah kebebanan terlalu berat. Jadi barang-barang yang dia bawa, begitu. Maka bawalah secukupnya saja, yang cukup bisa mengantarkan kepada tujuan. Sama kita seorang mukmin, sekali lagi tadi diibaratkan sebagai seorang musafir. Kita ini sedang bermusafir menuju ke tempat kita yang sesungguhnya, yaitu surga akhirat. Maka tidak perlu kita harus membebani diri kita dengan beban-beban yang melampaui dari batas yang kita butuhkan untuk sampai ke tempat tujuan. Ini malah, ini pakai ini. Panjenengan nanti kira, uang harus sejuangnya adalah nanti. Betul-betul dunia. Hanya karena ini, dia melampaui terlalu berat beban yang dia bawa, sehingga mereka tidak meninggal, bukan itu meringankannya, tetapi malah memberatkannya. Syukur kalau dia memperoleh jalan untuk melepaskan bebannya dengan cara yang benar, cara ini misalkan sugih infaknya, di beberapa untuk kepentingan sosial dan sebagainya.
insya Allah itu menjadi mendapatkan pahala pahalanya. Tapi yang kemudian disimpan oleh harta karun itu nih waktu ini sampai dapat berapa uang dalam sekali itu. Mungkin tapi memang bodoh ini kayak diri rasa manfaat nih, orang lain juga ada mendapatkan manfaat ini. Nah, mereka itu ya tidak usah lebih dari kehidupan yang kita butuhkan itu. Nah, jadi seperti halnya orang musafir yang dia akan menjadi terbebani karena barang yang dibawanya terlalu banyak menghambat untuk sampai kepada tempat tujuan, maka kita seorang mukmin pun juga seperti itu. Kalau beban kita dunia terlalu berat, maka justru akan menghambat kita untuk sampai kepada tempat yang kita cita-citakan, yaitu akhirat surga. Seperti itulah misalnya makna hadis. Jadi maksud daripada hadis itu, latarkan ila dunia, jangan kamu condong kepada dunia. Wala tattakhidaha watanan, dan jangan engkau menjadikan dunia ini sebagai negerimu. Jangan kau condong pada dunia, jangan kau jadikan dunia ini sebagai negerimu. Wala tuhaddits nafsaka bil baqa'i fiha, dan jangan sekali-kali kau bisikkan ke dalam dirimu bahwa dunia ini adalah abadi untukmu. Jangan kau biarkan, jangan kau bisikkan ke dalam dirimu, hatimu, bahwa dunia ini sifatnya abadi. Jangan condong pada dunia, dan jangan kau jadikan dunia sebagai negerimu, dan jangan kau katakan pada hatimu bahwa dunia ini abadi sebenarnya. Apa itu abadi? Wala tata'allaq minha, dan jangan pula kau tergantung pada dunia. Kama la yu'alliqu bihi al-gharib bi ghairi watani, seperti halnya juga orang asing jangan sampai menggantungkan diri pada tempat yang asing. Nah, panjenengan kira namanya orang Indonesia yang digaya di Korea, terus akhirnya menjadi penduduk Korea. Nanti, bukan apa nggak ngerti ya. Padahal dia ke Korea itu sebenarnya semula untuk mencari apa-apa begitu, tapi mestinya setelah itu diperoleh kan kembali ke Indonesia. Itu dah aneh lagi kalau negara ini. Nah, ini juga begitu. Kita di dunia jangan bergantung dengan dunia ini. Eling oleh dunia ini bukan negeri aslimu. Negeri aslimu itu ialah sana, dan kamu sedang dalam perjalanan menuju ke negeri asli. Nah, maka jangan kemudian kamu menjadi seakan-akan menjadi penduduk dunia ini, nanti tertipu. Begitu caranya. Eling oleh negerimu ada di depan kita, dan kita sedang perjalanan menuju ke negeri kita yang sesungguhnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ada punya keinginan kembali kepada negeri kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Fasanhu aibadi rabbi fi'li ma ursila fihi, mestinya kita di dunia ini melakukan apa-apa yang mestinya kita lakukan, yaitu ibadah dan beramal kebajikan. Itu yang mestinya kita lakukan. Tsumma ya'udu ila watan, kemudian setelah itu kita kembali kepada negeri asli kita, dan tidak lagi kita tergantung sesuatu pun kepada tempat kita tinggal saat ini. Kita hanya sementara gitu. Enten sing berpendapat panjenengan boleh ini saudit selawase.
eling karo mati gitu. Ini udah salah aja orang lagi. Ini kan awal daripada kebencanaan. Jadi hendaknya harus kita sadari betul bahwa kita ini ada waktunya nanti untuk kemudian mengakhiri kehidupan di dunia ini. Nah, oke, jadi sekali lagi kita harus menempatkan diri di dunia ini sebagai orang asing, tidak mengkaitkan hati kita dengan sesuatu pun di dunia ini, tapi hendaknya kita harus kaitkan hati kita senantiasa kepada tempat yang sesungguhnya yang sedang kita menuju kepadanya. Setelah kita kembali, wahud min sihati kalimat kita dan ambillah kesempatan ketika siapmu untuk menghadapi masa sakitmu. Nah, jadi gunakan sebaik-baiknya waktu siapmu dalam ketaatan kepada Allah, dalam berbuat kebajikan kepada sesama sebelum datang waktu sakit, tidak lagi bisa melakukan. Ini bentuk-bentuk syukuran. Suatu saat Khalifah Umar itu lewat seseorang dan seseorang ini tengah berdoa. Dalam doanya orang ini mengatakan begini, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam kelompok yang sedikit. Itu doanya. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam kelompok yang sedikit. Khalifah Umar berkali itu kemudian bertanya, tanyakan ibu ini tidak mau malah ikon kelompoknya yang kelompok yang titik. Lalu Khalifah Umar bertanya pada orang itu, bagaimana kalau kamu berdoa ini dimasukkan ke dalam kelompok yang sedikit? Ternyata yang dimaksud orang itu tidak jawab kepada Khalifah Umar. Bukankah Allah berfirman, wa qalilun min ibadi as-sabur, hanya sedikit di antara hamba-Ku itu yang pandai syukur. Ternyata itu yang menjadi alasan kenapa orang itu bermohon pada Allah untuk dimasukkan dalam kelompok yang sedikit. Yang dimaksud yang sedikit ini adalah orang yang pandai syukur. Nah, jadi jelaslah kemudian ayat ini akan menunjukkan bahwa hanya sedikit nanti di antara hamba Allah ini yang pandai syukur kepada Allah. Nah, kita berdoa masing-masing dan mudah-mudahan kita pun dimasukkan dalam kelompok yang sedikit ini. Jadi yang banyak itu belum tentu jaminan benar. Yang banyak itu belum tentu jaminan benar. Buktinya orang ini justru minta dimasukkan ke dalam kelompok yang sedikit, karena yang sedikit inilah yang pandai bersyukur. Nah, kita ingin mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok yang sedikit ini. Dan dipermudah oleh Allah nanti kita bisa betul-betul masuk dalam kelompok yang sedikit. Nah, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, jika dimkomsan kepada komsin, gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Sawal baka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Sihataka qabla sakamika, masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Ginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Faraghoka qabla subrika, longgarmu sebelum sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Iktarin khamsan qabla khamsin, gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa sakitmu, masa sehatmu sebelum datang masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa mati.
Ini adalah merupakan at-tahdhir, peringatan. Alladzi fi hadits Umar fi haqqi man la ya'mal syai'an fa innahu idza marida radima ala tarkihi al-amal wa ajzin bi maradihi al-amal wa la yufidu nadam. Jadi peringatan ini adalah untuk orang yang tidak mau berbuat apapun dalam kehidupan ketika kesempatan itu ada. Jadi ya sehat, ya longgar, tapi tidak mau mengerjakan sesuatu pun yang produktif, yang bermanfaat. Nah, ketika kemudian akan sakit, barulah kemudian dia tidak bisa melakukan lagi apa-apa, dan ketika itu menyesal, dan ketika menyesal itu sudah tidak ada lagi gunanya. Nauzubillah min, mudah-mudahan Anda masuk dalam kelompok-kelompok ini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan mengenai satu hadis, yaitu hadis yang kedua, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu meluruskan hati kita. Demikian kurang lebihnya yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama membacakan doa penutup majlis, kafaratul majlis, penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.